Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melihat sebuah serial tanda tentang kuasa Tuhan, dan ada sebuah pernyataan yang who's behind the wheel, ya. Bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui who's behind the wheel, seperti ini, ya. Nah, saya mau mengajak kita, yaitu dari inspiration behind the skin-nya adalah ketika seperti video minggu lalu ini, ketika saya mengikuti ibadah HUT daripada STT Sabda Agung, dan saya akhirnya di situ saya mendapatkan sebuah ayat yang luar biasa karena dibagi telur, dan telur Paskah dan Yesaya 43 ayat yang kedua, ya. Itu yang mau saya akan bicarakan dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Apabila aku menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila aku berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini bagaimana luar biasa penyertaan Tuhan, dan saya aminkan dalam kehidupan saya. Amin Tuhan. Ya, ketika kita bisa melihat dalam bahasa Ibraninya, ketika dikatakan menyertai, artinya apa? Dengan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Atau dikatakan tentang myself, saya sendiri yang akan menyertai engkau, ya, dari bahasa aslinya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa itu adalah air dan api, ya, air dan sebagainya, air dan api, ya, dimana apapun itu, bahaya apapun itu, aku tidak takut karena Tuhan menyertai, ya. Nah, saya mau mengajak kita untuk yang satu ini. Ketika beberapa tanggal 4 Mei kemarin kita melakukan gathering. Nah, apa yang terjadi adalah ketika 3 hari sebelumnya ini rekan saya yang ada di desa Dagangan, ketika kita membangun sumur bor itu, dia memberikan sebuah pemandangan yang cukup menakutkan saya, gitu. Karena apa? Semua lahan sudah siap, ya. Ini yang akan kita buat sebuah acara, yaitu tanam padi bersama. Itu sudah lahan siap, bibit siap. Nanti kita mau bikin acara tanam padi bersama. Ini tempatnya sudah saya bersihkan, nanti yang dikasih, ya, gelaran. Ini posisi hujan Pak Kris, ini lah, ini posisi hujan. Yang masalahnya adalah posisi hujan, sehingga saya juga khawatir, oh Tuhan, jangan sampai ada masalah nantinya ketika kami datang ke sana hujan. Lalu bagaimana kami bisa bikin acara tanam padi, kami duduk di sana santai dan sebagainya. Itu menjadi sebuah yang membuat saya harus, Tuhan tolong, ya. Saya punya pengharapan Tuhan dahsyat dan ajaib. Tapi apa yang terjadi pada tanggal 4 Mei itu? Kita melihat cuaca yang luar biasa, yang mana tidak terlalu panas dengan angin yang sepoi-sepoi, dan juga kondisinya adalah kita bisa menanam dengan baik dan tidak terlalu terik, ya. Dan akhirnya orang-orang yang kami undang adalah mereka yang dari internal BBF sendiri, perusahaan dari grup internal maupun juga eksternal, itu perusahaan-perusahaan, dan juga ada dari yayasan lain, yaitu Yayasan Dana Paramita, ya, Majapahit, yang kita undang bersama juga dengan Poltera, Politeknik Madura yang mendukung kami juga. Ini ada dengan Untak, Universitas 17 Agustus. Kita undang bersama ke sana, dan bagaimana merasakan ini kita bangun sumur untuk apa? Mengaliri sawah, di mana sawah itu akan membangun sebuah ketahanan pangan. Dan kita sama-sama melakukan itu, yaitu tanam padi bersama, ya. Jadi gathering ini unik. Kita ajak orang-orang kota untuk tanam padi bersama dengan para petani di desa itu. Nah, kemudian kami foto bersama, ya, acara berjalan dengan baik. Kemudian sungguh luar biasa pengalaman bagi orang-orang itu tanam padi bersama. Sampai pada akhirnya kita di Desa Beringin, ya, kita disuguhi makanan dan sebagainya, foto bersama, kita makan siang di situ ala desa, dan enak makanannya. Sungguh luar biasa. Dan saya kalau mau lihat semua ini luar biasa. Tuhan berikan sebuah pengalaman ketika kita beriman bahwa Tuhan itu ajaib dan dahsyat, Dia akan memimpin setiap anak Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat saja, Allah saja aku tenang, daripadanya lah
keselamatanku. Jadi si pemazmur Daud ini katakan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Ibrani dikatakan tentang Ak El Elohim. Jadi kata Ak El Elohim itu artinya truly for God. Jadi truly, sesungguh-sungguhnya bahwa dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan, ya, itu apa? Itu saya merasa ada sesuatu yang luar biasa. Karena kata truly ini artinya apa? Sebenar-benarnya. Karena Daud sebenarnya berpengalaman untuk hal ini. Dan dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Coba kita lihat kata dumiyah. Dumiyah itu adalah silent, wait. Artinya apa? Daud punya pengalaman ketika dia berkata menunggu Tuhan bergerak diam dengan senyap. Baru dia katakan jiwaku ini, my soul from him, my salvation. Jadi artinya jiwaku ini apa? Mengingat bahwa dia adalah keselamatanku. Ya, keselamatan daripada jiwa daripada Daud ini. Jadi Daud bilang ini, saya punya pengalaman bagaimana ketika saya bergumul dengan luar biasa dalam Tuhan. Saya hanya perlu apa? Silence, wait. Nah ini adalah kejadian ketika Siklag terbakar dan dia melihat, ini salah satu contoh bagaimana pergumulan Daud ya. Dia melihat bagaimana anak istri daripada Daud dan juga pengikutnya itu ditawan oleh orang Amalek. Dan mereka pedih hatinya, sangat-sangat pedih hatinya. Lalu apa yang dia katakan pada 1 Samuel pasal 30 ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Artinya kepedihan hati melihat anak dan istri mereka ditangkap oleh orang-orang Filistin. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Lalu dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya yakin dalam kepedihan itu Daud akhirnya diam sejenak. Ketika dia diam sejenak, kemudian dalam ayat 30 ayat ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dia datang mau menyembah Tuhan dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu dia harus berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab, aku serahkan. Itu ada sebuah perenungan yang dalam, yang diam, dan dia tunggu Tuhan mau menyatakan apa, Tuhan mau bergerak bagaimana, baru Daud ikuti. Ini pengalaman Daud yang luar biasa ketika apa? Dia harus silent, diam dulu dengan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Ya, saudara, saya akan menunjukkan ini ketika ada sebuah inspirasi ketika saya menonton sebuah film, ya, yaitu tentang seorang pembalap, ya, namanya Toretto. Nah, ketika itu ponakannya itu punya berlomba dan mobilnya akhirnya diambil. Tapi Toretto bilang, mari, ayo bikin aturan, kita berlomba balap. Padahal dia pertaruhkan mobilnya yang bagus. Dan sebenarnya Toretto berkata, yang terpenting siapa yang di belakang setirnya, bukan mobilnya. Lalu si lawannya ini pintar, dia bilang, oke, kamu boleh bertanding dengan saya, bukan dengan mobilmu yang luar biasa cepat, tapi dengan mobil butut yang mau diambil itu. Bayangkan, mobil butut itu punya waktu 1 jam untuk dipermak, untuk dipakai lomba dengan mobil yang tercepat di pulau. Nah ini mau menunjukkan yang terpenting siapa yang pegang kemudinya. Nah ini adalah ketika mereka melakukan balapan dengan begitu luar biasa. Mobil ini sudah diperbaiki sedemikian dengan seorang pembalap yang luar biasa, Toretto. Ini ada pengawalan, jalan aman supaya kecepatan mereka tidak terbatas pada mobil yang rusak itu.
dianggap sampah oleh lawannya. Tapi mobil itu sudah dimodifikasi sedemikian, walaupun dia sudah mau hancur seperti itu, tetapi kecepatannya tetap ada. Ya, tetapi musuhnya ini juga tidak mau dia menang, terus berusaha untuk menjegal dia. Ini ada orang-orang yang berusaha untuk menjegal daripada mobil yang butuh itu. Caranya seperti apa? Sengaja diarahkan pada sebuah jalan. Go still. Ada sebuah motor yang dipakai untuk menghambat akan mobil ini. Caranya dengan dia menghantamnya ke mobilnya Toretto, dan mobil Toretto akhirnya tampak hancur lagi. Adios, Toretto. Tapi Toretto tidak akan mau kalah karena dia sudah bilang bahwa yang memegang setirnya itu yang luar biasa. Dia pakai kecepatan maksimum. Mobil yang sudah rusak seperti itu bisa melaju dengan kekuatan yang luar biasa. Dan terbakar karena dikasih sesuatu seperti itu. Nah, ini sudah mendekati garis akhir. Nah, dalam keadaan seperti itu kan sulit bagaimana api seperti itu. Nah, dia akhirnya membalik dengan berjalan mundur supaya api tidak mengenai dia. Luar biasa. Dia dengan kecepatan terakhirnya menuju garis finish. Dan tempat mobil itu meledak seperti itu, dia sudah melewati garis finish duluan. Jadi dia membuktikan bahwa yang sebenarnya bukan mobil yang bermasalah, tetapi yang sebenarnya jadi kekuatan adalah apa? Adalah orang di balik kemudi. Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya hanya Tuhan saja yang di balik hidup kita, yang bisa memberikan kita sebuah kemenangan, yang bisa membawa kita pada hal-hal yang luar biasa. Nah, saya mau coba kita lihat pada ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dia menjadi harapan kita karena dia mengemudikan hidup kita. Segala hal kemakuasaannya akan dipakai untuk membawa kita pada kemenangan. Walaupun melewati rintangan, pergumulan, dan sebagainya. Karena apa? Hanya ada pada Allah saja harapanku. Ya. Nah, ini diulang lagi untuk 3 kalinya ketika pada ayat ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah hatimu di hadapannya, karena Allah apa? Tempat perlindungan kita. Dan ada kata selah di situ. Selah itu artinya apa? Artinya pause and think of that. Artinya apa? Selah itu artinya berhenti sejenak dan renungkan semuanya itu dengan baik. Artinya apa? Silent. Kita diam. Kita tidak melakukan apapun. Hanya untuk apa? Untuk berhenti sejenak dengan Tuhan. Ambil waktu kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat kekuatan, pengharapan itu. Allah tempat perlindungan itu masuk dalam kehidupan kita. Biarlah jiwa kita ini ditenangkan oleh Tuhan ketika menghadapi semuanya. Saya mau lihat bahwa seluruh yang Tuhan
sudah nyatakan dan saya pegang ayatnya, Tuhan melindungi, menyertai, melewati air dan api. Tuhan nyatakan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya sangat puji Tuhan. Saya mau mengajak kita sekarang untuk apa? Selah, pause, diam. Lalu pikirkan tentang Allah. Bersekutulah dengan Dia. Ini merupakan sebuah seni yang sudah hilang dalam orang Kristen pada zaman ini. Kita sudah terlalu sibuk dengan berbagai hal, menonton video, YouTube dan sebagainya. Sampai untuk waktu diam dengan Tuhan itu kurang sekali. Ini mau mengajak kita untuk apa? Kembali. Dia gunung batu, tempat perlindungan kita, pengharapan kita. Untuk itu selah, untuk itu kita diam sebentar dengan Dia dan bersekutu dengannya. Saya berharap ini menjadi kekuatan kita menghadapi setiap pergumulan dan masalah, dan biarlah Tuhan memberkati kita dalam segala apapun yang kita hadapi. Amin.